Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merin Yiyin, Stambuk A221-18044. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang klasifikasi makhluk hidup. Berikut materinya. Yang pertama yaitu pengertian klasifikasi. Adalah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri, cara hidup, tempat hidup, daerah, penyebaran, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita masuk pada tujuan klasifikasi. Tujuan klasifikasi yang pertama yaitu mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup untuk membedakan tiap-tiap jenis agar mudah dikenal. Yang kedua, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri. Yang ketiga, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Dan yang keempat, mempelajari evolusi makhluk hidup atas dasar kekerabatannya. Manfaat dari klasifikasi itu sendiri yaitu untuk mempermudah dalam mempelajari organisme yang beraneka ragam dan untuk melihat hubungan kekerabatan antar makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya. Selanjutnya kita masuk pada dasar-dasar klasifikasi. Yang pertama yaitu berdasarkan persamaan, yang kedua berdasarkan perbedaan, yang ketiga berdasarkan manfaat, yang keempat berdasarkan ciri morfologi dan anatomi, dan yang kelima berdasarkan ciri biokimia. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu berdasarkan pada persamaan dan perbedaan ciri-ciri makhluk hidup. Bisa dilihat di sini, semakin banyak persamaan, maka akan semakin dekat hubungan kekerabatannya. Sedangkan semakin sedikit persamaannya, makin jauh kekerabatannya. Yang kedua yaitu berdasarkan manfaat. Klasifikasi makhluk hidup juga bisa dipelajari dari manfaat makhluk hidup itu sendiri. Dengan manfaat-manfaat itu, maka bisa dilakukan pengelompokan makhluk hidup seperti tanaman sirih dan kencur yang masuk dalam tanaman obat. Berdasarkan ciri morfologi dan anatomi, ciri morfologi dapat dilihat dari bentuk luar tubuh makhluk hidup, seperti bentuk paruh dan bentuk cakar pada hewan, serta bentuk pohon dan bentuk bunga pada tumbuhan. Selanjutnya berdasarkan ciri biokimia. Ciri klasifikasi makhluk hidup juga dilakukan berdasarkan ciri biokimia. Bisa dilihat pada enzim, protein, DNA, dan lainnya. Macam-macam klasifikasi. Yang pertama ada klasifikasi sistem alami, yang kedua klasifikasi sistem buatan, dan yang ketiga klasifikasi filogenetik. Yang pertama yaitu klasifikasi sistem alami. Klasifikasi sistem alami menggunakan dasar persamaan dan perbedaan morfologi atau bentuk luar tubuh secara alami atau wajar. Contohnya hewan berkaki 2, berkaki 4, tidak berkaki, hewan bersayap, hewan bersirip, hewan berbulu, bersisik, berambut, dan lain-lain. Yang kedua ada klasifikasi sistem buatan. Dikenalkan oleh orang Swedia bernama Carolus Linnaeus. Sistem klasifikasinya disebut binomial nomenklatur, menetapkan nama makhluk hidup dengan 2 kata saja. Yang ketiga ada klasifikasi sistem filogenetik. Klasifikasi sistem filogenetik ini bertolak dari teori evolusi Darwin. Muncul sistem klasifikasi modern berdasarkan filogeni, yaitu klasifikasi yang disusun dengan melihat keturunan dan hubungan kekerabatan. Sekarang kita masuk pada perkembangan klasifikasi filogenetik. Yang pertama ada sistem 2 kingdom.
Sistem dua kingdom ini dikemukakan oleh Aristoteles, dibagi menjadi dua kingdom. Yang pertama, kingdom plantae atau dunia tumbuhan dengan ciri-ciri memiliki dinding sel, berklorofil, dan mampu berfotosintesis. Yang kedua, kingdom animalia atau dunia hewan dengan ciri-ciri tidak memiliki dinding sel, tidak berklorofil, dan mampu bergerak bebas. Selanjutnya ada sistem tiga kingdom. Sistem tiga kingdom dikemukakan oleh Ernst Haeckel, dibagi menjadi tiga kingdom. Yang pertama ada kingdom protista dengan ciri uniselular dan multiselular. Yang kedua ada kingdom plantae dengan ciri autotrof, eukariotik multiselular, dan reproduksinya dengan spora. Yang ketiga ada kingdom animalia dengan ciri heterotrof, eukariotik multiselular. Selanjutnya ada sistem empat kingdom. Sistem empat kingdom dikemukakan oleh Herbert Copeland, dibagi menjadi empat kingdom. Yang pertama ada kingdom Monera dengan ciri-ciri memiliki inti tanpa membran inti. Yang kedua ada kingdom Protista, terdiri dari organisme bersel satu dan bersel banyak. Yang ketiga kingdom Plantae, terdiri dari jamur, tumbuhan lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan biji. Dan yang keempat ada kingdom Animalia, terdiri dari semua hewan dari protozoa sampai chordata. Dan selanjutnya ada sistem 5 kingdom. Sistem 5 kingdom dikemukakan oleh Robert H. Whittaker, dibagi menjadi 5 kingdom. Yang pertama ada kingdom Monera dengan ciri prokariotik. Yang kedua ada kingdom Protista dengan ciri uniselular dan multiselular eukariotik. Dan yang ketiga kingdom Fungi dengan ciri eukariotik, heterotrof, tidak berklorofil, dengan sel dari zat kitin. Yang keempat ada kingdom Plantae dengan ciri uniselular dan multiselular, eukariotik, dan autotrof. Dan yang kelima ada kingdom Animalia dengan ciri multiselular, eukariotik, dan heterotrof. Berikut ada bagan tingkatan takson dari tingkatan yang paling tinggi hingga pada tingkatan yang paling dasar atau rendah. Yang pertama ada kingdom atau kerajaan. Yang kedua ada phylum atau divisio. Phylum digunakan untuk takson hewan, sedangkan divisio digunakan untuk takson tumbuhan. Dan selanjutnya ada kelas, lalu ordo atau bangsa, lalu familia atau suku, lalu genus atau marga, dan yang paling dasar atau rendah ada spesies. Bisa kita lihat pada kiri dan kanan bagan. Pada sebelah kanan bagan, anggota takson semakin sedikit dan semakin banyak kesamaan dari antar anggota takson. Dan pada sebelah kiri, anggota takson semakin banyak dan semakin banyak perbedaan ciri antar anggota takson. Poin kunci dari klasifikasi makhluk hidup ini adalah setiap jenis makhluk hidup diberikan nama ilmiah. Pemberian nama ilmiah bertujuan agar spesies mudah dikenali dan tidak terjadi kesalahpahaman. Dan terakhir, pemberian nama ilmiah menggunakan sistem tata nama ganda yang disebut dengan binomial nomenklatur. Terdapat kaidah tata nama binomial nomenklatur. Yang pertama, menggunakan bahasa Latin atau bahasa lain yang dilatinkan. Yang kedua, terdiri atas dua kata. Kata pertama merupakan genus, sedangkan kata kedua merupakan spesies yang spesifik. Yang ketiga, huruf pertama pada kata pertama ditulis dengan huruf besar atau kapital. Huruf selanjutnya ditulis dengan huruf kecil.
Yang keempat, nama genus dan nama spesies dicetak miring atau digarisbawahi dan secara terpisah. Dan yang terakhir, nama deskriptor dapat dituliskan di belakang nama spesies dengan huruf tegak tanpa garis bawah. Berikut contoh penulisan nama ilmiah pada tanaman kedelai. Di sini saya akan menjelaskan kembali tentang sistem 5 kingdom yang terdiri atas Monera, Protista, Plantae, Animalia, dan Fungi. Di sini dipelopori oleh R.H. Whitaker. Fungi dipisahkan dari Plantae karena sifatnya yang heterotrof. Yang pertama ada Monera, yaitu makhluk hidup yang bersel satu atau yang biasa disebut dengan unisel, yang belum terdiferensiasi menjadi jaringan, tidak mempunyai membran inti, sehingga sel bersifat prokariotik. Contohnya bakteri dan ganggang biru. Yang kedua ada Protista. Protista adalah makhluk hidup yang bersel satu atau bersel banyak, yang belum terdiferensiasi menjadi jaringan, sudah mempunyai membran inti sel, sehingga sel bersifat eukariotik. Contohnya ada protozoa dan ganggang hijau. Contoh Monera bisa dilihat pada gambar di atas dan contohnya seperti bakteri dan ganggang biru. Yang kedua ada Protista. Protista merupakan makhluk hidup yang bersel satu atau bersel banyak, yang belum terdiferensiasi menjadi jaringan, sudah mempunyai membran inti sel, sehingga sel bersifat eukariotik. Contohnya protozoa dan ganggang hijau. Bisa dilihat gambarnya di atas. Yang ketiga ada jamur atau fungi, yaitu makhluk hidup unisel dan multiseluler. Tubuhnya tersusun atas benang hifa yang bersifat eukariotik, tidak berkloroplas, berdinding sel, dan berkembang biak dengan spora. Contohnya jamur merang. Bisa dilihat di atas contohnya. Yang keempat ada tumbuhan atau Plantae. Tumbuhan adalah makhluk hidup multiseluler yang bersifat eukariotik, berklorofil, berdinding sel, dan sel-sel sudah berdiferensiasi menjadi jaringan dan organ. Makhluk hidup yang termasuk tumbuhan adalah lumut, paku-pakuan, dan tumbuhan berbiji. Gambarnya bisa dilihat di atas. Dan yang terakhir ada hewan atau animalia, yaitu makhluk hidup multiseluler yang bersifat eukariotik, tidak berkloroplas, tidak berdinding sel, dan sel-selnya telah berdiferensiasi membentuk jaringan, organ, dan sistem organ. Umumnya dapat bergerak bebas. Contoh makhluk hidup yang termasuk hewan yaitu Porifera. Bisa dilihat gambarnya di atas. Coelenterata, Vertebrata, dan manusia. Demikianlah penjelasan materi tentang klasifikasi makhluk hidup. Saya berharap semua yang menyaksikan dapat lebih mengerti dan memahami materi klasifikasi makhluk hidup. Sekian materi saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.